Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limu'allimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila musannif kitab Mabadi' Syekh Umar Abdul Jabbar Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah sekalian, pengajian rutin kitab Mabadi' Syafi'i, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'ada wa salama wa syafa'a fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati mencari ilmu lillahi ta'ala. Halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ing apa niyatu utawi niat as-shaumi poso. Apa niat puasa? Ya. Jawabannya hiya nawaitu shauma ghadin an adai syahri ramadhana. Itu tentang niat puasa. Lengkapnya adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Oke, nanti saya jelaskan mengapa tradisi kita di musala-musala Masjid Nahdlatul Ulama itu terbiasa setelah tarawih membaca niat puasa bersama-sama, biar tidak salah paham. Sebab sekarang diotak-atik lagi, orang-orang membaca niat bersama-sama bid'ah dhalalah. Ini harus diluruskan agar masyarakat awam itu tidak salah paham. Para hadirin ingkang minulya, sekarang bahas niat.
Niat itu pondasi amal, nggih. Niat itu adalah ruh nggih. Ruh dari suatu perbuatan. Niat itu pokok dari suatu perbuatan, tiang atau cagak suatu perbuatan atau amal, dan juga kemudi ya, setir untuk suatu perjalanan atau perbuatan. Itu niat. Jadi niat itu intisari dari sebuah perbuatan. Jadi kalau sampai ibadah tidak diniati, maka bisa juga tidak sah, bisa juga tidak sempurna. Ya. Ini tentang niat ini kayak begini. Misalnya panjenengan punya HP baru, ya, tetapi tidak ada cas, tidak ada kabel cas, ya, yang tidak fungsi. Nah, kabel cas inilah yang mengemudikan dari HP itu, seperti niat, ya. Nah, jadi mengapa niat penting? Sebelum saya bahas tentang niat puasanya, ya, niat itu penting sebab niat itu terkait dengan sah tidaknya ibadah kita. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Sebab dalam mazhab lain ada niat itu bukan rukun atau wajib tapi sunnah, ya kan? Dan juga niat itu terkait dengan diterima atau tidaknya ibadah kita. Jadi terkait sah tidaknya, diterima tidaknya suatu ibadah, dan juga terkait balasan bagi orang yang melakukan ibadah. Paham ya? Jadi niat itu saya ulangi, itu terkait dengan sah tidaknya ibadah atau amal. Yang kedua terkait dengan diterima tidaknya suatu ibadah. Yang ketiga terkait dengan balasan suatu amal. Jadi ini penting sangat di dalam sebuah amal atau perbuatan ibadah. Dan niat ini ternyata disyariatkan oleh ajaran Islam, ya, karena sangat berpengaruh terhadap suatu perbuatan. Ini niat. Coba panjenengan nggak niat sholat misalnya, hanya sholat tanpa niat, tidak sah. Tidak sah. Puasa Ramadan sampai tidak niat, tidak sah puasanya. Walaupun sampean dalam sehari maca Al-Qur'an khusyuk, ya. Ibu-ibu maca Al-Qur'an sehari 3 kali khatam. Kulhu ping 3 atau zikir tarawih nggak pernah, tapi nggak niat puasa, ya percuma dan tak bergun, ya kan? Tidak manfaat. Ini pentingnya suatu niat. Nah, dengan ada niat itulah kemudian muncullah suatu hukum, ya, suatu hukum dari suatu perbuatan tertentu. Ini banyak, jadi sangat mendasar sekali niat ini. Nah, ngaji niat ini itu penting, sebab dulu ketika ngaji niat itu kalau nggak lulus nggak akan bisa pindah bab. Dulu begitu waktu pesantren. Jadi ada misalnya tentang niat, babun niat, nggak lulus ya nggak bisa naik masalah niat. Sebab kata guru saya, an-niyatu itu asas sekali dalam suatu ibadah. Makanya harus difahami, tidak hanya dilafatkan, tidak hanya diucapkan, tetapi juga bagi orang-orang yang faham harus memahami. Bagi orang awam tidak apa-apa, tapi orang yang faham ilmu harus memahami tentang hal ini. Nah, para hadirin rahimakumullah, bahkan dari ulama mazhab Hanafi itu mengatakan saking pentingnya niat itu, mengatakan apa? La thawaba illa biniyatin. Tidak akan mendapatkan balasan atau pahala atau ganjaran jika tidak sertai dengan niat. Ini kan, sebanyak apapun ibadah kita, sholat sunnah misalnya, tanpa niat juga sah. Sama tahajud tiap malam tidak pernah ketinggalan, tapi nggak niat, tidak sah. Ya kalau nggak sah, ya tidak diterima atau ditolak. Ini kalau kita memakai ilmu mazhab di dalam fikih.
Jangan kemudian sampai membuat gaduh begini, sing penting kan saya dengan Allah. Nah, ya, semuanya saya dengan Allah. Terima tidaknya amal apa jare Gusti Allah. Ya jangan begitu kan ya. Karena setiap ibadah ada ilmunya. Tak kemudian semua ibadah ditarik ke hakikat ma'rifat. Ya gak karu-karuan mangkene. Para hadirin rahimakumullah. Niat itu dari kata kerja, dari masdar nawa yanwi, ya, yang artinya maksud atau tujuan. Ya, jadi niat itu artinya adalah maksud atau tujuan. Nah, kalau dalam bahasa yang lain, menurut kitab Kamus Bahasa Arab, salah satunya oleh Imam Ar-Raghib Al-Isfahani dalam kitab Al-Mufradat li Ghoribi fi Ghoribil Quran, beliau mengatakan niat itu an-nawa itu artinya adalah maksud atau tujuan. Sedangkan di beberapa ulama Syafi'i, salah satunya adalah Imam Al-Qulyubi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat pada tahun 1273 Masehi. Beliau mengatakan dalam kitabnya, ya, Hasyiah Qulyubi, niat itu apa? An-niyatu haqiqatun niyati, ya, hakikat niat itu adalah al-asmu wal qasdu, kehendak atau menyengaja. Ini adalah niat. Makanya niat ditaruh di awal ibadah. Kalau sholat dalam mazhab Syafi'i, niat termasuk rukun, bukan syarat. Artinya niat ada di dalam bagian sholat, itu rukun. Nah, kemudian yang sering dipakai istilah untuk mendefinisikan niat itu diambil dari perkataan definisi dari Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1505 Masehi di Mesir. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Asba wan Nadhair bahwa niat itu apa? Niat adalah al-qasdul muqarini lil fi'li, menyengaja untuk berbarengan dengan melakukan suatu perbuatan. Jadi sampai niat langsung diiringi dengan perbuatannya, itu namanya menyengaja. Paham nggih? Sampai mau sholat misalnya, mau sholat berdiri, niat dulu. Habis niat kemudian langsung sholat. Berarti apa? Al-qasdul muqarini lil fi'li. Jadi menyengaja suatu perbuatan, ya kemudian diikuti oleh suatu menyengaja dengan niat diikuti langsung oleh suatu perbuatan. Ini niat. Jangan kemudian sampean ketika niat sholat, ya sekarang niat enggak tak jam 12 niat sholat duhur, jam 2 baru sholat duhurnya, ya enggak sah. Tidak sah, harus beriringan, muqtarinan atau muqarinan. Nah, dan definisi yang mayoritas ulama Syafi'i yang mendefinisikan niat itu diambil dari definisinya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, ya, Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kemudian juga diambil dari Syekh Imam Suyuti, juga diambil dari Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i, ya, yang wafat tahun 1058 Masehi. Nah, ini itu termaktub dalam kitab dalam kitabnya Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, dan dalam kitab Al-Qawaid, ya. Syekh Taqiyuddin Al-Hisni ini wafat pada tahun 1425 Masehi di Damaskus. Nah, beliau mengatakan definisi yang masyhur dari ulama-ulama Syafi'i ketika mendefinisikan niat adalah kalimat qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya, ini yang masyhur, yang banyak diambil oleh para ulama fikih. Kalau beliau mendefinisikan niat. Jadi niat adalah qasdus syai'i, menyengajakan sesuatu perbuatan, muqtarinan, terus diiringi bifi'lihi dengan perbuatannya. Sudah paham ya? Ini sebelah jadi tentang niat. Ini ringkes, ya, tentang niat ringkes. Nah, para hadirin rahimakumullah, mengapa niat penting? Sebab amal apapun tergantung kepada niat kita.
Mungkin jenengan hafal hadis masyhur ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hafal ya, pasti hafal. Dia gak hafal ya ngosok gak krungu belas ya. Segala sesuatu, sesungguhnya segala sesuatu itu segala perbuatan tergantung pada niatnya. Ya. Dan setiap orang itu memperoleh apa yang diniatkan. Ini hadis yang sangat sahih. Jadi ini adalah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga menurut keterangan kitab lain hadis ini hadis riwayat jamaah. Seluruh imam hadis meriwayatkan. Karena pondasi dari dalil sebuah niat apapun. Nah, makanya saking pentingnya niat, Imam Syafi'i dalam keterangan Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Asbab wan Nadhair, beliau mengatakan Imam Syafi'i saking mengutamakan pentingnya niat, beliau mengatakan bahwa ilmu niat itu adalah mencakup sepertiga ilmu dan juga mencakup 70 bab fikih. Bayangkan saking pentingnya niat. Makanya guru-guru kita dulu di pesantren itu selalu mengatakan ojo lali niat, ojo niat. Makanya orang-orang Jawa ya, orang-orang tua kita, sesepuh kita, mbah-mbah kita pasti mengatakan niatnya sing apik. Ada kan? Niatnya yang bagus. Ojo salah niat, kan begitu. Jadi perkata orang-orang sepuh Jawa ono dalile. Ada dalilnya ini. Cuma nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa. Ya. Nah, pada hadirin rahimakumullah, yang dimaksud innamal a'malu binniyat ini apa? Diperhatikan sama para ulama. Oh, banyak kita bahas tentang niat, tetapi yang paling ringkas itu mengambil pendapat dari Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1449 Masehi. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan bahwa hadis niat tadi itu maksudnya adalah ai kullu amalin biniyati. Apa? Segala sesuatu itu, segala satu perbuatan itu harus ada niatnya. Nih, kalau dijabari ya, segala sesuatu harus ada niatnya. Bu, saya tanya jenengan niat apa? Jenengan makan, minum, ya itu langsung Bismillah langsung makan. Pernah diniati? Tidak pernah diniati. Apakah hukumnya boleh? Wong itu mubah kok. Makan minum itu mubah, boleh gak diniati, mubah. Tetapi para ulama mengatakan eman kalau tidak diniati. Niat insun mangan, muga-muga awak sehat walafiat lillahi taala. Ngoten diniati. Nah, menjadi ibadah. Nah, sampean makan berapa kali tiap hari? 5 kali. Nah, itu 3 kali maksudnya, belum nyamilnya. Nah, diniati, gak apa-apa. Sampai mandi biasa diniati, mau pergi kerja diniati, niat ingsun nyambut gawe golek ridane Gusti Allah lan golek nafkah anak bojo lillahi taala. Mumpun ibadah niku, enggak usah ngebom sampean. Cukup. Jadi pulang kerja sampai pulang kembali itu jihad fisabilillah pahalanya. Orang kerja diniati ibadah. Wah, balik kerja, balik lagi ke niat. Nah, niat ini adalah beda pendapat para ulama, beda pendapat. Apakah niat itu termasuk rukun ibadah? Apakah niat itu termasuk syarat ibadah? Beda pendapat. Lah, beda pendapat ini saya menemukan sebuah kompromi yang bagus. Ya, dari ulama Syafi'i yang bernama Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah yang wafat tahun 1425 Masehi di Damaskus. Dalam kitab beliau mengatakan bahwa perdebatan niat sebagai syarat atau rukun itu beliau menjelaskan demikian. Jika semua perbuatan dikatakan tergantung niat,
maka niat harus masuk di dalam perbuatan. Ini menurut beliau. Contoh, jika sholat tergantung niat, maka niat harus masuk di dalam sholat. Berarti rukun. Nah, ini rukun. Contoh puasa, kalau puasa tergantung pada niat, nah berarti niat itu masuk dalam puasa, berarti masuk rukun. Yang kedua, jika niat itu dikatakan sebagai syarat untuk suatu perbuatan, maka beliau mengatakan itu agar mendapatkan pahala, maka merupakan syarat untuk mendapatkan pahala. Jika itu sebagai perbuatan mendapatkan pahala, syarat mendapatkan pahala, maka suatu perbuatan jika mendapat pahala maka harus diniati, kan begitu. Nah, ini bisa dilakukan pada perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang bersifat mubah atau taqarrub ilallah. Contoh tadi kan makan, minum, ya itu mubah. Tidur sampai mubah. Tapi kalau tidur sampai diniati tidur, ya saya niat tidur, habis sisa tidur untuk saya niati tidur istirahat agar nanti bisa bangun malam lillahi ta'ala. Loh, ono lillahi ta'ala nih. Yakin bangun malam sampean? Coba sampean niat ingsun turu, ya. Turu istirahat, muga-muga nanti bangun malam lillahi ta'ala. Yakin tangi, wis tangi. Nah, cuma masalahnya bangunnya ngapain? Nah, itu saja. Lek bangun sholat alhamdulillah. Lek bangun terus of the cur turu lagi. Lah, gak salah niatnya, salah yang melakukan niat. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi amal-amal mubah seperti makan, minum, tidur dan sebagainya, menurut ulama Syafi'i yang bernama Imam As-Suyuti rahimahullah, yang wafat tahun 1505 Masehi di Mesir, dia mengatakan dalam kitab Al-Asbab wan Nadhair bahwa jika amalan yang sifatnya mubah, tidur, makan, minum, olahraga, mubah itu olahraga dan sebagainya, maka jika diniati ibadah atau takarrub kepada pendekatan kepada Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Ya, Pak Jun mau gowes misalnya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, bismillahirrahmanirrahim, ma'asmi syai'ufrati wal sama dan seterusnya. Niat insun gowes supaya ikhtiar awak sehat lillahi ta'ala. Oh, ibadah, surah ibadah. Tapi motone ya kudu ibadah. Enggak ana wong ayu liwat ngowese kecemplungket sampean. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kembali lagi ke niat. Ya, jadi niat itu perbuatan hati. Ya, letaknya di hati. Semua mazhab sepakat, tidak ada yang bantah bahwa niat itu mahalnya atau tempatnya itu di hati. Tetapi bagi mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, walaupun niat itu di hati, tetapi kalau dilafatkan untuk menguatkan hatinya, memantapkan hatinya supaya lebih khusyuk, itu dianjurkan bagi mazhab Syafi'i. Makanya boleh dilafatkan usolli fardhuhri. Puasa apa niatnya? Nawaitu shauma ghadin, boleh. Ya. Yang menjadi masalah adalah kita melakukan amaliyah mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i yang boleh melafatkan niat, kemudian mazhab yang lain atau pengikut lain menyalahkan perbuatan kita. Ini masalah. Ayo saling menghormati. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak apa-apa melafatkan niat, tidak apa-apa. Mengeraskan baca niat bersama-sama salat tarawih juga tidak apa-apa. Ini amaliyah dari mazhab Syafi'i. Yang kemudian kelompok lain mengatakan itu salah, jangan. Ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya melafatkan niat ini. Nah, para hadirin rahimakumullah, tetapi mohon maaf saya akan jelaskan ya.
Untuk hukum talaffudz niyah, melafadzkan sebuah niat, itu ikhtilaf. Ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Apakah boleh niat dilafadzkan? Apakah boleh niat diucapkan dengan suara? 3 pendapat. Yang pertama mengatakan hukumnya makruh. Makruh untuk melafadzkan sebuah niat. Ini menurut pendapat dari sebagian besar mazhab Hanafi dan sebagian dari mazhab Hambali. Itu hukumnya makruh. Artinya melafadzkan niat cukup di hati, tidak disyaratkan diucapkan. Bukan melarang loh. Dalam kitab-kitab beliau tidak ada kata larang, tidak ada. Ya, tidak disyaratkan. Nah, ini yang ngomong bukan ulama sembarangan, Imam Ibnu Rujab Al-Hanafi. Ya, ulama besar dari mazhab Hanafi yang wafat tahun 1562 Masehi. Ya. Jadi hukumnya apa? Yang pertama makruh. Yang kedua adalah dari mazhab Maliki, melafadzkan niat hukumnya boleh. Boleh. Dilafadzkan boleh. Jadi ini pendapat dari Imam Abdul Barokat Ahmad Ad-Dardiri rahimahullah yang wafat tahun 1786 Masehi. Beliau pengarang Sholawat Tibil Qulub. Ya, yang biasa kami baca itu pengarang beliau dari mazhab Maliki. Beliau mengatakan dalam kitabnya bahwa melafadzkan niat dalam mazhab Maliki adalah masalah yang luas, itu boleh. Tetapi menurut mazhab Maliki yang lebih utama adalah tidak melafadzkan. Ya, mazhab itu Bu, mazhab Maliki. Paham nggih? Saya gak was-was jenengan. Ya, oh, Hanafi tadi dan sebagian Hambali makruh. Dilarang enggak itu? Haram tidak? Tidak. Dari mazhab Maliki boleh dilafadzkan, tetapi lebih utama tidak dilafadzkan. Ada larangan? Tidak. Ya. Kemudian dari mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hambali mengatakan melafadzkan niat sunnah hukumnya. Ya, sunnah hukumnya. Ya, untuk apa? Untuk mengingatkan hati, memantapkan hati, menghindari was-was, ya, menghindari was-was, lebih khusyuk, lebih yakin dia berniat, maka dianjurkan untuk melafadzkan niat. Tetapi dengan catatan kita melafadzkan niat, tapi hati tetap membaca niat, tetapi dibantu dengan ucapan lesan. Itu yang sering tidak difahami banyak orang. Ya. Ini berarti rahimakumullah. Bahkan sebagian dari ulama Hambali itu mengatakan kalau melafadzkan niat, ya, salah satunya contoh pendapat dari ulama Hambali yang bernama Imam Al-Buhuti Al-Hambali, Imam Al-Buhuti dari Hanafi, mohon maaf ya, Hanafi itu mengatakan bahwa ya melafadzkan niat dari ulama-ulama akhir-akhir ini, zaman beliau 1600 Masehi itu sudah ada. Jadi ulama yang wafat tahun 1641 Masehi di Kairo, termasuk ulama besar dari mazhab Hanafi, Al-Buhuti namanya, itu mengatakan waktu itu zaman beliau, ya, banyak ulama-ulama mutaakhirin, ulama kekinian waktu itu, ya, memandang ucapan melafadzkan niat itu istihab, apa? Dianjurkan, disenangi, dianjurkan. Ya. Ya, ini berarti waktu itu sudah ada kan? Sekarang tahun 2000 berapa? 2021. Lah kok dibuat rame lagi? Ya, aneh loh. Ayo kita bagi orang-orang yang ingin memahami ini, kita buka lagi kitab-kitab para ulama-ulama tempo dulu. Ya. Ini berarti rahimakumullah. Jadi melafadzkan niat, mengucapkan niat dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah, bahkan dianjurkan untuk menghindari was-was, memantapkan hati agar lebih khusyuk, agar lebih yakin bahwa niatnya sudah masuk. Ya, coba sampean niru pendapat ngeten, niat sama gerakan bersamaan. Lo ambil niat, lo kira-kira ngepasnya bisa gak ambil ngepaskan antara niat dengan gerakan bersamaan
bisa ngepaskan. Angel itu. Ya. Enggak pas mana ya. Ada. Dulu Allah, ulangi lagi, enggak pas. Allah, ulangi lagi gak pas. Ya was-was. Lah, untuk menghindari itu maka diantisipasi oleh ulama mazhab Syafi'i boleh dilafatkan. Paham Bu ya? Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, bagaimana hukum niat bersama-sama salat tarawih? Nah, ini penting kita sampaikan. Jadi ustaz-ustaz yang saya bu, ustaz-ustaz salafi, ustaz-ustaz wahabi itu sering mengatakan dilarang, bahkan bid'ah katanya. Nah ini memang betul kata mereka karena merujuk kepada kitab Ibnu Taimiyah. Merujuk pada kitab Ibnu Taimiyah, kitabnya bernama Majmu' al-Fatawa, karangannya Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 1328 Masehi. Tegas Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa niat, ya melafadzkan niat dan sebagainya itu tidak dianjurkan. Ya, bahkan beliau mengatakan dilarang. Juga muridnya bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang wafat tahun 1350 Masehi di Damaskus, sama pendapat gurunya, dilarang. Tidak ada anjuran, tidak ada contoh. Ya biarkan pendapat begitu ya monggo kalau ada rujukannya. Tetapi kita mazhab Syafi'i, tolong dipahami, kita mazhab Syafi'i boleh melafadzkan, tidak usah disalahkan. Karena melafadzkan ini sudah ada pada zaman ulama tabi'in. Ya wis piye ini sudah ada. Ya, nah, kemudian pendapat yang mengatakan bahwa niat setelah melafadzkan niat dan sebagainya itu dibantah oleh mufti Mesir, bayangkan. Seorang ulama besar, mufti Mesir atau ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar. Terus sekarang apa ini? Ya. Dalam kitabnya yang bernama Syekh Atiyah Syakor Al-Azhari, dalam kitab kitab Al-Fatawa Al-Azhar resmi Fatwa Al-Azhar itu mengatakan dengan panjang lebar, tapi intinya bahwa hukum bid'ah, hukum ya yang mengatakan bid'ah terhadap melafadzkan niat tidak dapat diterima. Itu intinya begitu, panjang sekali ya dalilnya, cuma tidak dapat diterima. Apalagi orang-orang yang mengatakan melafadzkan niat itu bid'ah dhalalah, tidak dapat diterima, ditinjau dari hukum Islam. Loh, yang mengatakan siapa ini? Syekh Atiyah ya Syakr Al-Azhari, ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar Mesir. Loh, gak main-main lama, kalau mufti gak main-main. Para hadirin rahimakumullah, sekarang begini, mengapa dibaca habis tarawih? Nah, karena niat puasa itu disyaratkan tabyitun niyah, harus dilafadzkan pada malam hari, batasnya terbit fajar subuh. Jagani sampean keturun ndak sahur atau melewati fajar subuh, dan juga jagani antisipasi lupa niat, maka monggo bersama-sama melafadzkan bareng-bareng. Yang nggak ngerti biar lebih hafal, anak-anak yang awam biar lebih hafal, orang tua nggak paham artinya juga lebih paham. Ya boleh, ya boleh. Jadi niat puasa itu adalah tabyitun niyah, memabitkan niat di malam hari. Jenengan niat poso jam 09.00 bengi boleh, nanti sahur gak niat boleh. Ya. Kemudian jam 12 ya niat, kemudian sahur gak niat boleh, karena batas niat sampai batas subuh fajar. Ya, itu niat. Jadi setelah maghrib sampai pada fajar subuh boleh niat. Itu namanya tabyitun niyah atau memabitkan niat, memalamkan niat puasa. Kalau melewati fajar subuh tidak sah. Ya. Maka ini harus dipasang, maksudnya niat puasa Ramadan harus dipasang pada malam hari. Nggih, paham ya? Ya, niat dulu. Sampean, loh, apakah boleh niat dulu? Enggak sahurin nanti, makan nanti boleh. Boleh. Nawa itu sama qada dari ta'ala. Sudah cukup di hati misalnya. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, menurut riwayat istri Kanjeng Nabi yang bernama Sayyidah Hafsah binti Umar
yang wafat tahun 605 Masehi di Madinah pernah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, qala, ya, Nabi bersabda, man lam yubayyitus siyami qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memabitkan niat atau membaca niat di malam hari qabla al-fajri, sebelum fajar, la siyama lahu, tidak ada puasa baginya. Nah, ini kan berarti dalilnya sahih. Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Huzai, Imam Tirmidzi, Daraqutni, Imam Ahmad dan sebagainya. Hadis sahih ini. Para hadirin rahimakumullah, mengeraskan niat setelah tarawih. Coba kalau kita mempelajari nadhaman kaidah fikih ya, itu ada bahwa memang tempat di hati niat itu ya, tempat niat di hati. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah dilafadzkan. Nah, berarti harus disertai dengan hati. Kalau kita mengeraskan atau melafadzkan niat, yang sering tinggal oleh orang-orang adalah hati tidak ikut membaca. Maka ini baru tahu kalau berniat bersama-sama nawaitu sauma ghadin, maka hati jenengan harus ikut membaca. Paham Ibu? Harus ikut membaca. Nawaitu sauma ghadin an adai fardis, harus dilibatkan hatinya agar sah niatnya. Yang enggak paham ya tidak apa-apa, wong enggak paham ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi boleh ya, boleh dilakukan. Jadi tidak ada yang melanggar dari syariat itu kan, tidak apa-apa. Nah, para hadirin rahimakumullah, terakhir, sampai pernah nggak mendengar niat puasa 1 bulan? Pernah nggak? Niat puasa Ramadan sebulan di jamak. Jadi ada 2 model puasa. Ya, niat puasa sebulan penuh pada awal malam pertama Ramadan, dan yang kedua niat tiap malam. Ya, niat tiap malam ada 2. Ya, ini saya jelaskan biar gak salah paham. Ya, lah 3 mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu mengatakan tidak ada niat sebulan, niat jamak sebulan. Cuma yang ada, yang mengatur, yang berpendapat boleh adalah mazhab Maliki. Itu boleh melakukan niat sebulan penuh. Ya, misalnya niat insun poso Ramadan sebulan penuh fardu lillahi ta'ala misalnya, sah menurut mazhab Maliki. Ya. Kemudian tiap malamnya tidak niat kembali menurut mazhab Maliki sah, kecuali terpotong. Contoh jenengan misalnya niat sebulan, ibu-ibu nggih, kemudian hari ke-12 haid. Ya, ketika suci masih Ramadan niat lagi. Nah, itu syaratnya begitu. Ini mazhab Maliki. Jadi ada 2 model niat dalam mazhab. Satu adalah niat sebulan penuh, ya, jamak. Yang kedua niat setiap malam. Saya ulangi, sebulan penuh itu adalah pendapat mazhab Maliki. Yang tiap malam, wajib tiap malam adalah 3 mazhab. Nah, saya jelaskan, bolehkah kita selaku pengikut Syafi'i itu menggunakan niat sebulan? Untuk mengantisipasi kita lupa niat. Contohnya dengan nyun sewu nggih, habis malam hari begituan, ya kemudian tertidur, wan subuh baru mandi, sudah lepas fajar subuh, jaga nih. Maka saya katakan para hadirin, hampir mayoritas ulama Syafi'i berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh menggunakan niat sebulan, sebagian mengatakan boleh menggunakan niat sebulan. Nah, ini teknisnya saya akan sampaikan teknisnya. Belum adzan ya. Nah, menurut Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar dari mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh niat sebulan. Harus niat setiap malam. Kalau ada orang niat sebulan, yang sah adalah puasa pertama saja, lainnya tidak sah. Termasuk pendapat Syekh Nawawi Bantani dalam kitab Kasifatu saja. Ini sebagian dari mazhab Syafi'i. Ya, ini cuma dari pendapat lain. Contoh, salah satu guru dari Imam Bukhari, Imam Muslim adalah Imam Ishaq Ibnu Rahawai rahimahullah.
yang wafat tahun 853 Masehi. Ishaq bin Rahawayh termasuk salah satu murid Imam Syafi'i. Ya, salah satu murid Imam Syafi'i yang mengatakan boleh menjamak niat sebulan. Ya. Kemudian ulama Syafi'i yang membolehkan sebulan niat adalah termasuk Imam Al-Qulyubi rahimahullah yang wafat tahun 1273 Masehi. Dalam kitabnya Hasyiah Al-Qulyubi, beliau mengatakan, apakah boleh pengikut Syafi'i mengikuti Maliki dalam niatnya? Apakah boleh niat sebulan? Beliau mengatakan dalam kitabnya boleh. Paham ya? Jadi sebagian ulama Syafi'i membolehkan, boleh. Sebab apa? Untuk langkah hati, jagani lupa dan sebagainya, ya. Tadi dengan syarat apa? Dengan syarat kalau niat sebulan itu tidak boleh terputus puasanya full sebulan. Tetapi kalau di tengah jalan jenengan ada udzur, maka nyambung kembali pada hari lain itu harus niat kembali. Paham nggih? Nah, contoh begini niatnya, ya. Nawaitu sauma ya syahri Ramadan, ya kulliha misalnya lillahi ta'ala, niat insun puasa Ramadan sebulan penuh, ya lillahi ta'ala, contoh misalnya kan. Nah, kemudian niat lagi contoh yang membolehkan adalah Imam Al-Bajuri, ulama Syafi'i, salah satu rektor Al-Azhar ke-19. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri yang wafat tahun 1860 Masehi, beliau mengatakan boleh menjamak niat sebulan dengan taklid kepada Imam Maliki, boleh. Ya, boleh. Kalau saya pribadi ikut pendapat ini, boleh niat sebulan, boleh. Kalau pribadi. Lah, terakhir ini adanya. Ada kitab karangannya Masyayikh Lirboyo, Kiai Haji Al-Mafurlah Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki. Beliau membuat kitab namanya Kitab Sabilul Huda. Beliau wafat tahun 2014 yang lalu, ya kan? Beliau mengatakan sah jika kita taklid kepada Imam Maliki tentang jamak sebulan, boleh. Sah untuk antisipasi lupa dan sebagainya, tapi dengan catatan untuk niat sebulan ini letaknya di awal Ramadan yang pertama saja, kemudian sampai sambung dengan niat biasanya. Paham ya? Contoh ngeten, taklid nawaitu sauma jami syahri ramadhana hadis sanati taqlidan lil imami malikin fardhon lillahi ta'ala. Sambung lagi kayak biasanya dengan baru. Pada hari kedua, ketiga sampai terusnya tetap niat kembali tiap malam. Nah, ini teknis disampaikan oleh Syekh Ahmad Idris Marzuki Lirboyo dalam kitab Sabilul Huda. Paham ya? Jadi awal pertama niat jamak sebulan penuh dengan niat, nanti saya WA bacanya kalimatnya, kemudian disambung niat biasanya. Ya, kemudian malam kedua ketiga tetap niat biasa. Ya, ini kan itu teknis bolehnya kita taklid niat kepada Imam Maliki disampaikan oleh Syekh Kiai Idris Marzuki Lirboyo, dan beliau mengutip pendapat dari Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam kitab Hasyiah Al-Jamal. Ya, paham nggih? Pun ada. Nggih. Nggih, mugi-mugi manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahya dal amat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.